Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal ya. Malaysia, negara yang terkenal dengan keberagaman budaya, makanan sedap, dan politik yang penuh drama. Tapi minggu ini drama itu bukan soal perebutan kekuasaan atau skandal menteri, melainkan soal lagu. Ya betul, sebuah lagu ya. Lebih tepatnya sebuah video viral yang menampilkan anak-anak sekolah bernyanyi dengan penuh semangat dan hormat. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan negeri Perak, bukan negaraku, bukan lagu karaoke malam Jumat, tapi lagu resmi negeri Perak dalam bahasa Melayu yang fasih dan jelas. Tapi ada seseorang yang legendaris nih di dunia maya Malaysia. Seseorang yang sudah malang melintang di dunia komentar yang panas, tuduhan nasionalis, dan teori konspirasi dan perkauman, yaitu Ratu Naga. Nah, seperti apa nih videonya yang membuat menjadi viral? Kita tonton yuk. Saya nak buat video ni, saya nak bagi tahu. Saya tiba-tiba rasa hairan. Kenapa ada orang komen berkenaan dengan video semalam yang di take down? Tak lebih 10 minit video tu. Dan saya baru dapat tahu bahawa ada pihak daripada pihak Cyber Trooper Madani telah download video tu, sempat download sebelum ia telah di take down dan telah sebarkan di platform yang lain. Pertama, bagi pihak saya memohon maaf kerana peringkat 10 minit tu saya ada upload video tersebut. Tetapi kalau dalam tempoh tu saya dah delete, kenapa ada pihak lain yang tolong postkan untuk saya pula? Ini videonya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat organik saya. Okey, saya nak komen sikit, boleh tak? Okey, kalau sebuah sekolah Cina menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina, ia boleh dianggap satu kesalahan daripada segi peraturan dan sensitivity nasional. Okey, nombor satu saya nak terangkan. Ia melanggar protokol lagu kebangsaan. Lagu negaraku adalah lagu kebangsaan rasmi Malaysia dan wajib dinyanyikan dalam bahasa Melayu. You all pandai-pandai nak sebarkan tanpa kebenaran saya. Kalau yang viralkan bukan saya. Yang viralkan adalah pihak Cyber Trooper Madani. Saya tak boleh nak bertanggungjawab atas tindakan Cyber Trooper Madani yang sengaja nak membesar-besarkan benda yang saya telah take down. Betul tak? So kalau saya dah take down, kenapa kau pandai-pandai pergi sebarkan? Kan? So bagi pihak anak-anak tu, saya minta maaf sebab saya tak faham bahasa Pelat. Saya minta maaf saya tak faham bahasa Pelat. Tak boleh nak kata 100% salah sesiapa. Kalau saya punya salah, yes. Saya salah dengar. Tapi cuma saya nak tanya kenapa pihak geng-geng Saitro Madani sebarkan benda yang saya tak approve. Lainlah benda tu viral dan ia mendatangkan fitnah. Wah engkau. Sedap-sedap kau nak lepas tangan macam tu. Kau dah fitnah budak-budak sekolah Cina tu nyanyi lagu negaraku dalam bahasa Cina. Kau sebar fitnah sampai berbakul-bakul kerajaan Madani duk kena maki dekat media sosial ni. Berbakul-bakul YB Fadlina, Menteri KPM tu duk kena maki. Apa dengan walaun dengan rakyat Malaysia disebabkan kau. Lepas tu kau nak lari lepas tangan macam tu kan. Oh bukan salah aku dah delete video dah. Video tu aku dah delete dah. Aku post 10 minit dah. Setro Madani yang duk download video aku sebarkan, bukan aku. Video tu viral bukan salah aku. Kau. Ratu Naga kau. Tak pasal-pasal Setro Madani pula yang salah sebab sebar video emosi fitnah kau. Engkau lah yang buat video tu.
Ini bukan soal apa kau dengar ke tak dengar ke. Kau salah dengar ke, kau tak faham dia pelat ke apa benda, itu bukan soalnya. Itu bukan isu utama dia. Isu utama dalam perkara ini, engkau terang-terang dalam video kau hasut orang. Kau hasut orang supaya percaya kononnya budak-budak sekolah Cina itu duk nyanyi lagu negaraku dalam bahasa Cina. Itu apa poin utama dia dekat sini. Padahal lagu tu lagu kebangsaan negeri Perak, budak-budak tu nyanyi. Engkau tak payah nak pusing lah kata ni bukan salah engkau. Dalam video tu awal-awal lagi kau dah tulis, kau dah petik nama DAP dah. Kau buat bulat besar-besar alam tunjuk ini pimpinan DAP, abang besar DAP. Apa tujuan kau buat benda macam ni kalau bukan hasut orang? Kau minta maaf hari ni sebab kau takut. Kau dah takut dah sebab kerajaan dah respon pada kau. KPM dah buat kenyataan. Naratif fitnah kau tak ada orang sambut. Kau seorang-seorang je buat cerita ni tak ada orang sambut pun kau. Mengarut tak tahu hala ni. Okey, sampai tahap KPM, Kementerian Pelajaran tu nak kena buat kenyataan menafikan. Menafikan tuduhan kau, menafikan fitnah kau tu. Walaupun fitnah kau tu dah tersebar satu Malaysia lah. Habis orang pakat duk maki kerajaan hari ni kau tahu. Kau pergi buka media sosial kau baca apa yang orang kata pada kerajaan hari ni. Disebabkan apa? Disebabkan cerita karut kau, cerita fitnah kau tu. Kau jangan nak lepas tangan Datuk Rangga. Kau jangan senang-senang nak cuci tangan. Jangan senang-senang kau kata ini bukan salah kau. Aku post 10 minit aku post 10 minit bukan salah aku dah delete. Kau jangan nak bercerita macam tu Datuk Rangga. Buat malu orang lah. Damage has been done. Apa yang kau buat ni dah ada kesan ni dah pun. Aku harap sangatlah kerajaan negeri Perak, termasuklah Dewan Diraja Negeri Perak, buat report. Buat report pada PDRM, pada MCMC, buat report atas Ratu Naga ni. Sebab sampai bila kita nak biarkan orang seperti Ratu Naga, apa-apa Gomon, Cikgu Bat apa semua ni duk buat fitnah, mainkan isu perkauman tak habis-habis. Sampai bila kita nak biarkan puak-puak ni menghuru-harakan keadaan? Sekarang ni bulan Syawal lah, orang nak meraya lah. Orang tak ada masa nak layan perkauman kau ni. Tapi kau tengok apa kau buat hari ni. Tujuan kau buat perkara ni tak lain tak bukan kau tak payah nak nafikan semua orang tahu. Kau nak cetuskan suara dekat negeri Perak ni sebab tak lama nanti kita nak ada PRK dekat Tapah tu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq tidak berselindung dalam kata-katanya ketika menyindir seorang aktivis PN yang membuat dakwaan salah bahawa pelajar sebuah sekolah lagu negaraku dalam bahasa Cina. Fadlina berkata aktivis itu yang tidak dinamakannya yang membuat dakwaan itu menunjukkan dia mengalami penyakit bebalisme. Penyakit bebalisme yang ditunjukkan oleh seorang yang mendakwa dirinya adalah pempengaruh politik adalah sangat memalukan. Mengapa bebalisme? Pertama, memfitnah. Kedua, tidak tahu membedakan lagu negaraku dan lagu negeri Perak. Ketiga, tidak punya rasa malu menyebarkan fitnah. Keempat, langsung tidak bertanggungjawab dengan fitnah dan kebebalan yang disebarkan. Kelima, langsung jahil tentang sejarah lagu negeri, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Kenyataan Fadlina itu ditujukan kepada Syarul Emarena Abu Samah yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga yang membuat dakwaan tersebut 2 hari lalu. Syarul Emma berkata dia telah memadam video itu hanya selepas 10 minit memuat naiknya di media sosial, namun menuduh Laskar Siber Pakatan Harapan memuat turun kandungan itu dan menularkannya. Dia turut memohon maaf atas dakwaan yang dibuat dan berkata dia tidak memahami bahasa pelat. Kata Fadlina lagi, usaha untuk mengangkat martabat negara harus dilakukan melalui ilmu, bukan dengan bebalisme. Dia turut menegaskan keperluan melindungi kanak-kanak daripada pengaruh individu yang menyebarkan unsur negatif sambil menggalakkan mereka untuk belajar, memahami dan saling mendukung antara satu sama lain. Kita harus segera mengambil tanggungjawab mengepung anak-anak kita dengan menolak pempengaruh yang sumbang dan jelik, katanya lagi. Ya, teman-teman. Jadi Ratu Naga ini merupakan nama julukan ya, tanpa harus menunggu-nunggu lagi nih. Kita coba bahas sedikit ya. Kita bahas ini bukan dari sisi politik ya, karena di sini ada sisi politiknya juga. Tetapi yang kita bahas di sini adalah unsur-unsur yang berhubungan tadi dengan penyakit, yaitu penyakit bebalisme. Bahkan katanya sudah menjadi wabah di sana ya. Nah, tanpa menunggu tim verifikasi, tanpa bertanya pada guru sejarah atau buka YouTube sebentar aja ya, langsung membuat pengumuman nasional dadakan. Katanya, anak-anak itu menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina dan boom. Ya, seketika netizen Malaysia ya itu terbagi dua. Ada kubu A yang langsung ngamuk nih. Itu pengkhianatan negara katanya. Yang menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina, dan yang menyanyikan adalah anak-anak sekolah Cina
dicampur juga ada anak-anak dari India dan mungkin dari Melayunya juga ada ya. Nah, ada juga yang kelompok B nih, ya bilang aja, dia mengatakan bahwa buka kuping, dengar ulanglah ya. Lalu dia mengatakan, lah ini kan lagu negeri Perak bang. Nah, tapi di saat netizen sudah mulai membongkar fakta, video Ratu Naga ini yang sempat viral dari masalah yang ditimbulkan ini di take down oleh si Ratu Naga. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang telah disebarkan ini tidak hilang begitu saja. Namanya jejak digital ya. Kemungkinan sudah di-download kemudian disebarkan lagi. Jadi menimbulkan fitnah yang sudah sampai kemana-mana di negeri tetangga kita. Dan anak-anak yang niatnya cuma mau latihan-latihan nyanyi dan menyanyikan lagu tersebut, yang mendadak menjadi topik nasional juga ya. Dan ketika kenyataan ini tidak sesuai dengan narasi, akhirnya sang naga pun meminta maaf dengan penuh diplomasi tentunya. Tapi maaf di internet itu kayak penghapusan di atas tinta yang permanen, bekasnya tetap ada. Dan di tengah kehebohan ini, seorang menteri pun turun tangan ya, Menteri Malaysia. Tapi bukan untuk menangkap siapa-siapa ya, bukan juga untuk menyita speaker atau menyelidiki sekolah. Beliau hanya berkata dengan tenang dan santai ya, di negeri ini ada yang kena penyakit yaitu bebalisme. Dan kalimat itu langsung jadi legenda di internet Malaysia. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit bebalisme? Ini penyakit baru ya. Padahal penyakit-penyakit lain di Malaysia itu belum sembuh juga, belum ada obatnya. Sekarang muncul lagi penyakit baru yaitu bebalisme. Nah, coba kita bedah nih, apa itu bebalisme? Jadi bebalisme itu bukan cuma kebodohan biasa. Ini adalah bentuk lanjutan dari kebodohan yang sudah divaksin dengan ego, kesombongan, dan akses internet. Bebalisme itu ketika seseorang nih salah, tapi terlalu keras kepala untuk mengakui. Ketika seseorang tak tahu, ya, tapi merasa wajib memberikan pendapat. Bahkan ketika seseorang nggak bisa bedain lagu, tapi merasa dirinya itu pembela undang-undang negara. Dan ciri-ciri dari penderita bebalisme ini sangat mudah dikenali. Ya, pertama, sering merasa paling cinta negara, tapi faktanya suka fitnah rakyat sendiri. Yang kedua, tidak tahu sejarah, tapi rajin menyalahkan orang lain. Yang ketiga, sering meneriakkan jangan hina negara, tapi hobi menghina minoritasnya. Yang keempat adalah kalau salah, bukannya diam dan belajar, malah gaslighting dan lempar tanggung jawab. Dan yang terakhir di sini adalah ini yang paling parah katanya ya. Mereka menyebarkan kebodohan dengan gaya percaya diri selevel dosen tamu universitas WhatsApp. Ini bukan penyakit biasa, ini wabah. Dan yang paling terancam adalah anak-anak dan generasi muda yang doyan dengan media sosial. Bayangkan, anak-anak sekolah yang cuma niatnya untuk menyanyikan lagu ini karena diperintah ya, sekarang dianggap sebagai bagian dari yang menghina negara hanya karena salah mendengarkan. Ya, salah mereka apa sih anak-anak ini ya? Suaranya juga terlalu merduka, atau logatnya terlalu melayukah, atau karena mereka bukan dari jenis yang kamu suka. Inilah bahayanya bebalisme ya. Dia menular lewat media sosial seperti TikTok, Facebook, dan grup WA keluarga. Dia menyerang logika, mematikan empati, dan membuat orang merasa benar walau jelas-jelas salah. Dan sayangnya, makin viral kebodohan, makin sunyi suara kebenaran. Tapi masih ada harapan sih, obatnya sih belum habis. Namanya cek fakta, itu obatnya ya. Dosisnya itu bisa 1 kali sebelum upload, 2 kali sebelum ngamuk ya. Kita semua harus belajar lagi untuk mendengarkan dulu, baru berkomen ya. Cek dulu, baru ngamuk, verifikasi dulu, baru merasa paling cinta negara. Karena cinta negara itu bukan teriak paling kencang, bukan ngamuk duluan, tapi tahu kapan bicara, kapan belajar, dan kapan diam kalau memang belum tahu. Ya, akhir kata, buat para pemilik telinga yang masih berfungsi nih, buat para guru, murid, dan warga yang masih waras,
tolong bantu sebarkan ini ya. Bukan untuk menyerang siapa-siapa, tapi untuk menyadarkan bahwa kita hidup di zaman di mana suara keras bisa menutupi suara jernih. Dan itu bahaya banget ya. Ya, mari kita lawanlah bebalisme ini. Jangan sampai bebalisme ini, ya penyakit ini, itu sampai menular ke Indonesia. Karena ini sangat berbahaya ya. Di mana orang kebanyakan nanti di media sosial itu hanya melihat video, melihat gambar, atau mendengar sesuatu yang nggak jelas ya. Akhirnya diambil suatu kesimpulan yang jelas-jelas salah. Ya, ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Kesimpulan-kesimpulan narasi-narasi yang dibuat itu kan dengan penuh percaya diri, padahal itu salah. Ya, itu bisa mempengaruhi orang-orang yang gampang ya menelan, gampang mengunyah informasi yang mentah seperti itu tanpa perlu namanya cross check. Ini berbahayanya di situ. Jadi kita yang masih berakal sehat ya, hendaknya kita lihat lagi faktanya. Kemudian kita juga saling share ya, memberikan informasi yang benar sehingga penyakit ini ya bisa diberikan vaksinnya. Vaksinnya itu tadi ya, berikan fakta-fakta sehingga kita nggak termakan oleh doktrin-doktrin seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Komentar teman-teman Pak ditunggu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.